Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW menghadapi dua peristiwa yang sangat berat yang dikenal sebagai Amul Huzn atau Tahun Kesedihan. Dua orang terdekat dan pendukung utama beliau meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan. Istri tercinta, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan paman beliau, Abu Thalib. Kehilangan keduanya membawa duka mendalam bagi Nabi dan menjadi ujian yang sangat berat. Khadijah radhiyallahu anha bukan hanya istri Nabi, tetapi juga sahabat, pendukung, dan pelindung terbesar beliau sejak awal dakwah. Dari pertemuan pertama mereka, Khadijah selalu berada di sisi Nabi. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Khadijahlah yang menenangkan hati Nabi, meyakinkan beliau, dan membawa Nabi kepada Warakah bin Naufal untuk mencari penjelasan tentang wahyu tersebut. Dalam masa-masa sulit, Khadijah menjadi sumber kekuatan bagi Nabi. Keberanian dan keteguhannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelita bagi Nabi dalam menghadapi penolakan dan ejekan kaum Quraisy. Khadijah mengorbankan segalanya demi Islam, termasuk hartanya yang digunakan untuk mendukung penyebaran dakwah. Bahkan saat pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim, Khadijah tetap bersama Nabi, meskipun harus menderita kelaparan dan kekurangan. Kesetiaan dan pengorbanannya menunjukkan cinta yang tulus kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah karena kesetiaannya dan dukungan tanpa henti dalam perjuangan dakwah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak menggantikan untukku istri yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari aku. Dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang enggan membantuku. Dan Allah memberiku anak-anak darinya ketika aku tidak mendapatkannya dari istri-istri yang lain." Wafatnya Khadijah adalah kehilangan yang sangat mendalam bagi Nabi. Momen ini menjadi sangat menyedihkan, karena Khadijah adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami beban dakwah yang dipikul Nabi. Beliau tidak hanya seorang istri, tetapi juga sahabat sejati. Meski setelah wafatnya, Nabi tetap mengenang Khadijah, bahkan sering menyebutkan namanya dengan penuh rasa cinta dan penghormatan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi rizki cinta dari Khadijah." Wafatnya Khadijah pada tahun ke-10 kenabian menjadi kehilangan yang sangat signifikan, karena ia adalah sumber inspirasi dan dukungan bagi Nabi dalam setiap langkah perjuangannya. Di sisi lain, Abu Thalib adalah paman yang telah merawat Nabi sejak kecil, setelah wafatnya ayah dan kakek beliau. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Meskipun Abu Thalib tidak memeluk Islam, ia tetap melindungi Nabi dari berbagai ancaman dan serangan kaum Quraisy. Perlindungan Abu Thalib sangat penting bagi kelangsungan dakwah Nabi, karena dengan posisinya sebagai pemimpin Bani Hashim, ia memiliki kekuatan untuk menahan serangan fisik yang mungkin dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Abu Thalib selalu mendukung dan melindungi keponakannya, meskipun ia mendapat banyak tekanan dari kaum Quraisy. Ia tahu betapa berbahayanya situasi yang dihadapi oleh Nabi. Namun dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, Abu Thalib menjaga keselamatan Nabi dari ancaman. Meskipun ia tidak beriman kepada ajaran Islam, Nabi tetap merasakan rasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya paman yang selalu melindunginya. Ajal menjemput Abu Thalib sebelum ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan hal ini menjadi kesedihan yang mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits yang menyebutkan tentang Abu Thalib, khususnya mengenai akhir hayatnya dan penyesalan Nabi Muhammad SAW atas ketidakmampuan beliau membimbing pamannya masuk Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah SAW mendatanginya, dan di sana ada Abu Jahal serta Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Mereka terus mengulang-ulang ucapan itu hingga Abu Thalib mengucapkan di akhir hayatnya bahwa dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Sungguh, aku akan terus memintakan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang."
Lalu turunlah firman Allah, "Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu adalah kaum kerabat sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Surah At-Taubah ayat 113. Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap agar pamannya Abu Talib menerima Islam. Namun pada saat akhir hayatnya, Abu Talib tetap memilih untuk bertahan pada agama nenek moyangnya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan rasa kasih sayangnya dan berusaha memintakan ampunan bagi pamannya, sampai turunlah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tercantum dalam surah At-Taubah. Hadits ini mengajarkan bahwa sekalipun seseorang sangat dekat secara hubungan keluarga, keselamatan di akhirat tidak akan tercapai tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadits lain yang juga berbicara tentang nasib Abu Talib setelah wafatnya, yakni hadits yang menjelaskan betapa besar kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, meskipun Abu Talib tidak memeluk Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal, bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau telah memberi manfaat kepada Abu Talib karena dia selalu melindungimu dan marah kepada orang yang ingin mencelakaimu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, dia berada di neraka yang paling ringan. Seandainya bukan karena aku, dia berada di dasar neraka yang paling bawah." Hadits ini menunjukkan betapa besar jasa Abu Talib dalam melindungi Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Meskipun tidak sempat memeluk Islam, kebaikan dan perlindungannya terhadap Nabi membuatnya mendapatkan keringanan siksaan. Ini menjadi salah satu bentuk penghormatan Nabi terhadap pamannya, meski agama yang dianut berbeda. Penting dipahami bahwa keringanan tersebut bukan karena keyakinan Abu Talib, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya ialah banyak berjasa dalam dakwah beliau. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib membawa dampak besar bagi perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Talib wafat, perlindungan fisik dari ancaman kaum Quraisy semakin lemah. Para musuh Islam mulai lebih berani mengganggu dan mengancam Nabi. Pada saat yang sama, kehilangan Khadijah sebagai sahabat dan pendamping hidup juga menambah kesedihan di hati Nabi Muhammad SAW. Di tengah duka yang mendalam, Nabi tetap tegar dan terus berusaha menyebarkan dakwah Islam. Keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sumber kekuatan utama bagi Nabi dalam menghadapi cobaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun cobaan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW sangat berat, beliau tetap tegar karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian yang tidak mampu dihadapinya. Keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatan bagi Nabi dalam melanjutkan perjuangan dakwahnya. Peristiwa wafatnya Khadijah dan Abu Talib bukanlah akhir dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Justru ujian berat ini menjadi titik balik bagi perjuangan beliau. Setelah Amul Huzn, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat perjalanan Isra dan Miraj yang menguatkan kembali iman dan semangat Nabi. Pengalaman ini menjadi pengingat bagi Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Kisah wafatnya Khadijah dan Abu Talib ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya ketabahan, kesabaran, dan keyakinan dalam menghadapi ujian hidup. Tidak peduli seberapa berat cobaan yang kita hadapi, dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu melewatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam kesabaran menghadapi kesulitan. Beliau mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat sulit, serta tetap berusaha untuk berbuat kebaikan. Kisah ini bersumber dari berbagai riwayat hadits yang sahih, termasuk hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad.
Selain itu, kisah-kisah ini juga terdapat dalam buku-buku sejarah Islam klasik seperti Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, yang merupakan salah satu kitab sejarah paling terpercaya tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam buku-buku ini, kita dapat menemukan banyak pelajaran berharga tentang keteladanan, kesabaran, dan perjuangan yang harus dilakukan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, serta tahun kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Jangan lupa untuk terus belajar dari sejarah kehidupan Nabi dan meneladani perjuangan beliau. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe ke channel Menuju Cahaya TV, agar terus dapat menghadirkan konten-konten Islami yang penuh hikmah dan inspirasi. Terima kasih atas dukungannya.